Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaf Syauki Iqbal Saifani MPD, mahasiswa PPG Daljab 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Insyaallah pada kesempatan ini izinkan saya untuk praktek mengajar dengan judul salat berjamaah pada kelas 7 SMP di SMP Ritela Roibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Udah pada makan siang? Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Ya, cuman sebelum kita belajar, hendaknya kita berdoa kepada Allah. Semoga dalam pembelajaran kita hari ini Allah Subhanahu wa taala turunkan barakah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Silakan ketua kelas pimpin doa sekaligus semua jangan bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa naftali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal Rahmanir Rahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Rapikan duduknya. Nah, insyaallah kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Cuma sebelum belajar, untuk meningkatkan gairah motivasi belajar kita semua, Ustadz ingin ngecek konsentrasi antum semua. Karena memang momennya momen panas siang, nah, biasanya momen-momen ngantuk. Maka hari ini Ustadz pengen cek dulu kesiapan fokus belajar antum. Ada yang tahu tentang seven bomb? Ada tahu? Ustadz punya permainan namanya seven bomb. Kalau angka 7 dan kelipatannya maka diganti dengan kata bom. Angka 7 dan kelipatannya maka diganti bom. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 bom. 8, 9, 10, 11, 12, 13 bom. 15, 16 itu 3 kali putaran. Ya, dimulai dari sini. 2, 3, 5.
5, Bom. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bom. 15, 17. Waduh. Ternyata belum fokus. Nah, berapa benar? 16 lagi. Kalau saya bom terlalu sulit, Ustaz turunkan deh levelnya. Sik bom. Jadi ini yang akan kita pelajari kompetensi intinya ya. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang selanjutnya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Dan yang terakhir mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan, merangkai, memodifikasi dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah sumber lain yang sama dalam sudut atau pandang teorinya. Oke, ini KD yang akan kita bahas. KD pertama ya, baca bareng-bareng apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Dan ini indikator yang akan kita capai hari ini. Poin penting hari ini yang akan kita targetkan. Apa yang pertama? Yang kedua? Kali ketiga? Keempat? Ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari. Dan ini tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran dengan model cooperative learning dan teknik jigsaw. Peserta didik mampu menganalisis tata cara sholat berjamaah dengan benar, menyimpulkan ketentuan sholat berjamaah dengan benar, yang terakhir menjelaskan hikmah sholat berjamaah. Tiga ini pada hari ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum Ustadz bagi antum dalam beberapa kelompok, saya minta antum mengamati video ini ya. Dan ini adalah salah satu sumber untuk antum mengasah dan berdiskusi dengan kelompok antum tentang tata cara sholat karena sesungguhnya salat dapat mencegah dari pekerjaan keji dan munkar. Sebelum memulai sholat berjamaah, imam hendaknya menunjukkan makmum agar merapatkan barisannya. Jangan sampai ada celah di antara makmum. Barisan terbilang rapat jika lengan makmum saling dempet satu sama lain. Dalam bacaan sholat seperti takbir dan lain sebagainya, makmum membelankan suaranya sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Berikut juga dalam melakukan gerakan sholat,
makmum tidak boleh bersamaan, mendahului, atau terlambat satu rukun dari gerakan imam. Yang baik di setiap gerakan seperti takbir, ruku, i'tidal, sujud, dan duduk, makmum menunggu sampai imam sempurna melakukan gerakannya. Setelah takbir, imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah. Di saat imam membaca surat Al-Fatihah, makmum khidmat mendengarkan bacaan imam. Ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah, makmum serentak membaca amin. Bacaan amin makmum dianjurkan bersamaan dengan aminnya imam. Untuk itu, imam disunatkan berhenti sejenak setelah membaca waladdallin. Selesai membaca amin, imam diam agak lama, yang tujuannya memberi kesempatan pada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Saat itu, imam disunatkan membaca zikir atau ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan. Setelah memperkirakan makmum selesai membaca Fatihah, imam membaca satu surat Al-Quran, sedangkan makmum diam mendengarkan bacaan imam. Dalam sholat subuh, ketika imam membaca doa qunut, makmum hanya mengucapkan amin. Setelah sampai pada bacaan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, makmum turut membacanya. Baru ketika sampai pada bacaan sholawat dan salam, makmum hanya mendengarkan kembali dan membaca amin. Allahumma hdina fiman hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini adalah tata cara tata sholat berjamaah muwafiq lengkap. Ya, mari kita coba. Makmum yang baru datang dan tidak ada waktu yang cukup untuk membaca Fatihah, maka ia langsung bertakbir dan membaca Fatihah sedapatnya. Jika di pertengahan membaca Fatihah imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa menyempurnakan Fatihahnya. Atau belum membaca Fatihah sementara imam melakukan ruku, maka ia juga harus mengikuti imam melakukan ruku tanpa membaca surat Fatihah. Keduanya tetap mendapatkan hitungan rakaat, asalkan makmum masih mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam. Beda halnya jika tidak mengikuti tumakninah dalam ruku bersama imam, maka makmum tidak mendapatkan hitungan rakaat dan harus menambah rakaat setelah salam imam.
Ketika makmum datang dan ternyata imam dalam keadaan i'tidal, sujud atau duduk, maka makmum tidak perlu menunggu sampai imam berdiri. Bahkan disunatkan langsung takbir dan mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Akan tetapi demikian rakaatnya tidak terhitung. Seorang makmum tetap dianggap berjamaah asalkan bisa mengikuti jamaah bersama imam sebelum imam melafalkan umumnya salam yang pertama. Setelah imam salam, makmum berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya. Jika makmumnya satu orang, maka makmum berdiri di sebelah kanan imam, agak mundur sekiranya jari-jari kaki sedikit di belakang tumit imam. Jika ada makmum lain yang baru datang, maka ia berdiri di sebelah kiri imam, lurus dengan makmum yang ada. Setelah takbir, kedua makmum mundur dan merapatkan barisan, persis ada di belakang imam. Pertanyaan antum berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4. Nah, baik. Bagi yang namanya nomornya sama, maka silahkan duduk di tempat yang sudah disamakan. Misalkan nomor 1 berada di mana 1? Ini. Nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Antum semua yang sudah duduk di sini, Ustaz sebut kelompok asal. Kelompok asal. Berarti antum kelompok asal. Antum kelompok asal. Sekarang Ustaz minta berhitung lagi. Mulai 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, dan yang kedua, ini antum disebut sama Ustaz kelompok Nah, antum yang sekarang berkumpul di sini adalah sebagai tim ahli. Tim ahli bertugas sebagai perwakilan dari masing-masing tim asal. Nanti tugas antum adalah mencatat, meneliti apa yang akan Ustaz bagikan di soal diskusi ini. Dan nanti kemudian setelah antum mencatat hasil diskusinya, nah, antum kembali lagi kepada tim asal untuk menerangkan kepada kawan antum di kelompok asal. Baik, belum? Nanti setiap kelompok kita kasih pertanyaan yang berbeda, sehingga nanti yang menerangkan kepada kawan-kawan antum adalah tim ahli dari masing-masing kelompok asal. Sampai sini yang ditanyakan? Baik, belum? Nanti setelah diskusi tim asal, setelah diskusi juga tim ahli, kemudian kembali ke tim asal, maka nanti di situ masing-masing tim asal harus mempresentasikan apa ya Ustaz minta. Sepakat? Ini kelompok 1 silakan berdiskusi tentang ini. Kelompok 2 berdiskusi tentang ini. Antum bisa apa? Menggunakan media buku yang antum pegang, dicatat. Kelompok 3 diskusi tentang ini. Kelompok 4 berdiskusi tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk waktu berdiskusi Ustaz berikan kurang lebih 10 sampai 15 menit dari sekarang. Silakan. Semuanya nulis. Karena nanti aku kembali lagi ke pasar.
Untuk 3, untuk baru tidak belum ada. Ya. Yang keempat, tim ahli 4 membahas tentang hikmah. Tim ahli 3 membahas tentang tata cara. Kalau makmumnya terlambat imamnya, makmumnya tidak terlambat imamnya. Tim ahli 5 membahas tentang diskusikan tentang salat syarat imam. Dan ulama pertama tentang yang salah berjamaah hukum dan juga dan tugas antum setelah mengumpulkan bahan, antum terangkan kepada tim antum di tim asal. Mana ada kesulitan? Ya. Oke, ikhwafillah rahimahullah. Waktunya cukup untuk berdiskusi antara tim ahli. Sekarang silakan antum duduk kembali kepada tim asal antum. Tim asal yang pertama silakan duduk di sini. Tim asal kedua silakan di sini. Yang ketiga di sini dan yang keempat di sini. Sudah? Jelas? Oke, silakan masing-masing kelompok mendiskusikan dari poin 1 sampai poin 4 yang sudah Ustadz berikan masing-masing tugas di tim ahli. Siapa tim ahli yang kemarin yang barusan dikirim? Ya, untuk itu bertanggung jawab menjelaskan kepada kepada anggota-anggotanya. Begitu? Misal, contoh kalau Thomas dapat nomor 1, berarti Thomas menerangkan kepada kelompoknya poin nomor 1. Kalau Baihaqi nomor 2, maka Babai menerangkan poin nomor 2 kepada anggota. Begitu? Nah, silakan dimulai 10 menit dan sampai 15 menit dari sekarang. Ya, terangkan. Ya. Yang menerangkan Ustaz minta berdiri. Ya, silakan. Terangkan kepada masing-masing anggotanya dulu. Jadi antum antar ini silakan. Nanti kalau sekiranya penjelasan belum selesai langsung disambut keluar. 3, 4. Thank you.
dan yang membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah ialah salat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Seseorang yang berada di depan sebagai imam, sedangkan yang berada di belakang sebagai imam sebagai pengikut dan atau makmum. Hukum mengadakan salat fardu secara berjamaah adalah sunnah muakkad, yang artinya yang dikuatkan atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dalil untuk mengadakan salat berjamaah ada dalam surat An-Nisa ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum. Yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segala dari mereka berdiri salat dan senjata mereka beserta. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Intinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi tentang ketentuan sholat, syarat menjadi imam dan juga syarat menjadi makmum yang akan dijelaskan oleh Anak Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya saat menjadi seorang imam, makmum, cara menegur imam, cara mengganti imam dan saat sholat berjamaah. Imam adalah pemimpin dalam sholat berjamaah. Seorang imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan akalnya. Yang kedua, orang yang fasih bacaan Qurannya. Yang ketiga, orang yang lebih tua usianya di antara jemaah yang lain. Yang keempat, orang yang paling banyak hafalan surat dalam Al-Quran. Yang kelima, orang yang lebih alim. Yang keenam, orang yang paling banyak amal solehnya dan sedikit berbuat maksiat. Ketentuan seorang imam yang diikuti oleh makmum adalah sebagai berikut. 1. Jika imamnya adalah laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan perempuan. Jika imamnya perempuan, makmumnya hanya perempuan. Jika imamnya seorang yang memiliki 2 alat kelamin, makmumnya hanya perempuan. Makmum adalah orang yang menjadi pengikut dalam sholat berjamaah. Makmum dibagi menjadi 2, yaitu makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq adalah boleh menambatkan diri dari imam itu dari 2 rukun sholat. Yang keenam, niat sholat makmum harus sama dengan sholat imam. Yang ketujuh, makmum dan imam harus berada di satu tempat. Dan yang ke-8, jika imam batal, maka makmum sebelah kanan maju ke depan menggantikan imam. Dan yang terakhir, jika imam melakukan kesalahan atau lupa, maka makmum hendaknya memberitahukan imam mengucapkan subhanallah. Sekian dari kami, mohon jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang mempraktikkan sholat berjamaah yang akan dijelaskan oleh Ananda Rizky. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan bersama sekurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Seorang yang berada di depan sebagai imam, sedangkan yang berada di belakang imam sebagai pengikut atau makmum. Imam dalam sholat berjamaah hanya seorang yang artinya dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain sholat fardu lima waktu, sholat yang dapat dilakukan secara berjamaah antara lain adalah sholat Jumat, hindari berzikir adha, tarawih dan zikir pada bulan Ramadan, istisqa, bulan, jenazah, gerhana, baik matahari ataupun gerhana bulan, dan ketentuan sholat berjamaah. Berdirinya Pak berdua di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 4 yang berjudul hikmah sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah. 1. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kelompok 1 dari penilaian kelompok 2, 3, 4 mana kelompok 1 baik? Kelompok 2. Baik. Untuk kelompok 2 mana penilaian terbaik? Kelompok 1. Untuk kelompok 3 mana yang terbaik?
Kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok mana terbaik? 4. Berarti finalnya di Ustaz. Kelompok yang terbaik menurut Ustaz yang mempresentasikan dari awal sampai akhir dan yang kompak adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Dan sekarang kita proses ya. Ini ada beberapa soal yang antum harus kerjakan. Silakan. Jadi isinya boleh langsung ke sini. Jangan lupa dikasih nama.
Warahmatullah, perhatian. Nah, mohon untuk soalnya dan jawabannya dikumpulkan. Dalam ketua kelas, bangun berdiri, bantu saya mengumpulkan semua jawaban teman-teman. Nah, masing-masing berikan ya, tolong dibantu. Jazakallah khair, syukran, kembali ke tempat. Tadi dari beberapa diskusi kita sudah membahas terkait dengan sholat, ya, baik itu dari pengertiannya, dalilnya, hukumnya, sampai tata caranya. Ustaz mau nanya sama antum semua, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Apa dalil bahwa sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendiri? Sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fajri bisab'in wa 20 darajah. Apa artinya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Kita sebutkan hikmah kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Lebih baik daripada sendiri dan mendapatkan 27 derajat. Ada lagi? Meningkatkan rasa saling menyayangi. Meningkatkan rasa saling menyayangi atau ukhuwah Islamiyah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Insyaallah dalam pelajaran selanjutnya kita akan membahas terkait dengan demonstrasi tata cara sholat berjamaah. Bahasa kerennya praktek sholat berjamaah. Maka sebelum nanti minggu depan, alangkah baiknya Ustaz anjurkan kepada antum baca-baca terlebih dahulu agar ketika nanti praktek sholat berjamaah kita lebih matang. Semangat? Karena pembelajaran kita sudah selesai, maka dengan ini mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membacakan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.